Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu di kajian fikih Imam Syafi'i, pembahasan kitab Matan Ghayah wa Taqrib di pertemuan kedua. Sebelum kita mulai sesi kajian kita pada kesempatan hari ini, yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hadiahkan untuk muallif li hadzal kitab Al-Imam Al-Qadhi Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Abu Syuja'. Mudah-mudahan juga kita minta keberkahan dari Allah untuk ilmu yang akan kita pelajari, dan semoga itu bisa menambah pengetahuan kita, bisa memperbaiki ibadah kita, dan tentunya mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita ilmu yang kita pelajari ini untuk hal-hal yang berkenaan tentang akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Masih dalam pembahasan tentang tuharah, hari ini kita akan membahas tentang pembagian air ya, dan kedudukan dari air tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu warḍahu nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin tsumma amin. Muallif mengatakan tsummal miyahu ala arba'ati aqsam, dan sesungguhnya air itu mempunyai 4 kedudukan. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Air yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Yaitu yang disebut dengan air mutlak. Ya. Dasar dari kesucian dari air yang disebut dengan air mutlak ini adalah hadis riwayat Bukhari dan yang lain. Ya, ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam lain selain Bukhari. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qama arabiyun fabala fil masjid. Ini hadis ma'ruf ya. Ada seorang Arab Badui, lalu orang itu kencing di dalam masjid. Pipis di dalam masjid. Faqama ilaihin nas liyaqa'u bihi. Jadi tatkala mengetahui orang-orang bahwasanya ada orang yang pipis di dalam masjid, orang-orang yang lain memperingati beliau, ya, memberikan peringatan kepada beliau dengan perkataan maupun perbuatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Rasul pun mengkomentari hal tersebut dengan mengatakan da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma' aw dhanuban min ma' fa inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Jadi baginda Rasul bilang biarin dia. Setelah itu siram dengan seember air di tempat dia kencing. Sesungguhnya kalian diutus ya, untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan menjadi orang yang menyusahkan. Jadi ini adalah dalil bahwasanya air bisa dipakai untuk mensucikan. Ya.
Jadi para sahabat mencuci ya air kencing tersebut dengan air. Artinya apa? Air bisa dipakai untuk mensucikan yang disebut dengan al-ma'u al-mutlaq. Ya. Itu dalilnya. Hadirin sekalian, kita masuk ke yang kedua, yaitu tahirun mutahhirun makruh wa huwa al-ma'ul musyammas. Air yang suci dan mensucikan tapi hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu apabila dikerjakan sebenarnya nggak apa-apa, tapi ditinggalkan lebih baik. Ditinggalkan lebih baik. Itu makruh. Ya, airnya apa? Air yang suci bisa untuk mensucikan tapi makruh hukumnya kalau kita pakai dengan air tersebut, yaitu al-ma'u al-musyammas. Al-ma'ul musyammas itu apa keterangannya? Al-musakhan. Ya. Ma' musyammas itu artinya air yang dipanaskan dalam bejana logam. Air ditaruh dalam bejana logam lalu ditaruh dan dipanaskan dengan sinar matahari. Nah, itu disebut dengan al-ma' al-musyammas. Wa qarahatuhu lamma qila, ya. Dan kenapa dihukumi dengan makruh? Karena menurut sebuah pendapat itu bisa menyebabkan penyakit kusta atau lebih dari itu, bisa menyebabkan penyakit kulit. Yusabbib maradal baros au yaziduh. Ya. Nah, air ini bahaya nih kalau kena kulit. Air musyammas ini yang dipanggang ataupun dipanaskan dengan air dengan matahari itu bahaya untuk kulit, bisa menyebabkan kusta. Ya. Dan ini ya hukum makruhnya bisa berlaku untuk negeri-negeri yang panas. Ya, memang kondisi wilayahnya itu panas. Ya. Seperti Al-Hijaz, seperti Hijaz ya. Jadi negara-negara Hijaz ya, yang memang kondisi tempatnya itu ketika kondisi panas lalu airnya dijemur ya, airnya jadi panas kena kulit. Nah, itu tahirun mutahhirun makruh ya. Suci bisa untuk mensucikan tapi hukumnya makruh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Nah, yaitu air yang suci, pada dasarnya airnya suci. Ya kan? Pada dasarnya airnya suci. Namun ghairu mutahhir, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Wa huwal ma'ul musta'mal. Ya, di antaranya adalah ma'ul musta'mal. Yang masuk dalam kategori ini yaitu ma'ul musta'mal. Air yang habis dipakai. Maksudnya habis dipakai untuk mensucikan hadas, ya. Fi raf'i hadas, ya. Artinya air yang dipakai untuk menghilangkan hadas. Apa dalilnya? Apa hujahnya, apa dasarnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil. Waktu itu sahabat Jabir ini bin Abdullah ini lagi sakit. Baginda Rasul datang mengunjungi saya ketika saya sakit. La aqil artinya sampai sakit saya itu sampai saya nggak sadar. Ai fi halati ghaibubatin min syiddatil marad. Saking sakitnya saya sampai nggak sadar. Fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Lalu tatkala saya nggak sadar tersebut, baginda Rasul berwudu lalu menuangkan air bekas wudhunya kepada saya di badan saya. Ini artinya ini dalil dari ma'ul musta'mal. Wa dalilu kaunihi ghairu mutahhir, sebenarnya airnya suci nih. Tapi kenapa dia nggak dapat dipakai untuk mensucikan? Di sini diterangkan
yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam-imam yang lain yang bersumber dari Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Nah, ini nih. Bahwasanya baginda Rasul pernah bilang, jangan salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, air yang diem, air yang nggak bergerak, air yang tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Ya. Lalu mereka berkata, sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, lalu mestinya bagaimana bersucinya, mestinya caranya bagaimana? Ya tanawaluhu tanawulan. Mestinya ambil air seciduk demi seciduk, seciduk demi seciduk. Jadi ketika orang sedang junub, jangan masuk ke dalam air yang sedang tergenang, langsung nyebur gitu masuk ke dalam air, jangan. Karena ketika dia masuk ke dalam air tersebut dipakai untuk bersuci dari orang yang junub tersebut. Ketika selesai dia bersuci, maka airnya menjadi air yang mustakmal, yang nggak bisa dipakai lagi untuk nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Ya. Kalau itu air yang sudah digunakan oleh orang tadi untuk bersuci dari junub, boleh dipakai. Baginda Rasul nggak mungkin melarang. Nah, ya kan? Oleh sebab itu, ya baginda Rasul melarang air yang dipakai untuk bersuci dari keadaan junub tersebut kalau orang tersebut nyemplung masuk ke dalam air tersebut. Nah, jadi itulah kenapa baginda Rasul melarang orang untuk mandi, ya, nyemplung masuk ke dalam air tatkala dia sudah junub. Maksudnya apa? Kalau mau ambil air seciduk demi seciduk, dikit-dikit aja. Ya. Wa hukmul wudu fi hadza hukmul ghusl li'anna al-ma'na fihi mawahid wa huwa raf'ul hadas. Maksudnya apa? Hukum wudu sama dengan hukum mandi dengan memakai air yang sudah dipakai. Karena hakikatnya sama, yaitu menghilangkan hadas. Jadi air mustakmal itu adalah air yang mutahhirun ghairu mutahhir. Tahirun ghairu mutahhir. Yang suci, sebenarnya airnya suci, tapi nggak bisa dipakai untuk mensucikan, yaitu al-ma'al mustakmal. Wal mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahirat. Nah, ini yang disebut dengan air yang suci tapi nggak bisa dipakai untuk mensucikan, ya tadi kan al-ma'u al-mustakmal. Yang kedua adalah air yang sudah bercampur dengan benda-benda suci yang lain. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita dapatkan di sini. Air yang bercampur dengan barang-barang atau benda-benda yang nggak mungkin itu dipisah. Contoh, ya, air misik, ya, wangian gitu, itu nggak bisa dipisah dari harumnya, dari unsur yang ada di dalam air tersebut yang sudah bercampur dengan air. Air garam, air kopi, ya. Dan disebut dia itu tidak bisa mensucikan karena memang sudah bercampur dan airnya itu udah, namanya aja udah berubah lagi sama makin. Jadi air kopi, air teh itu tahirun ghairu mutahhir. Disebut dengan sebenarnya airnya itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu yang poin yang ketiga. Poin yang keempat, ya. Poin yang keempat kata muallif, ya, Al-Qadhi Abu Syuja', wa ma'un najis. Ini poin yang keempat, yaitu air yang najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa dunal qullataini. Diterangkan di sini, yaitu yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu ma yang najis, air yang najis. Apa dasarnya, apa dalilnya?
Diriwayatkan oleh oleh 5 imam yang masyhur, ya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ditanya tentang apa? Tentang air yang berada di padang pasir diminum oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Ya. Apa jawaban baginda Rasul? Faqala idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar. Kalau seandainya ada air itu mencapai 2 kullah, lalu banyak binatang ternak, binatang buas minum dari air tersebut, ya, kalau seandainya mencapai 2 kullah maka tidak mengandung najis, ya. Dalam lafaz Abu Daud, ya, kalimatnya beda. Hadisnya, riwayatnya dengan lafaz fa innahu la yanjus. Tidak najis kalau airnya mencapai 2 kullah. Maksud dari hadis ini, wa mafhumul hadis, ya, bahwasanya setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu hewan-hewan lainnya, ya, yang meminum dari air tersebut itu, kalau dia 2 kullah maka dia tidak najis. Ya. Dan kalau air tidak sampai 2 kullah maka ia menjadi najis. Jadi batasannya 2 kullah nih. Kalau kurang dari 2 kullah, ya, idza kana aqall min qullataini yanjus walau lam yataghayyar. Kalau kurang dari 2 kullah maka airnya jadi najis, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Apa yang berubah? Di antaranya bau, rasa, warna. Ya. Nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya. Air kurang dari 2 kullah dipakai untuk bersuci, maka itu tidak bisa. Ya. Kalau kena najis, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Rasul pernah bilang, "Idza istaiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadah." Baginda Rasulullah SAW pernah bilang seperti ini. Kalau ada salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, jangan langsung masukin tangannya ke dalam bejana, ya, sampai ia mencuci 3 kali, karena dia nggak tahu di mana tangannya bermalam. Waktu semalam, ya, dia kemana aja tuh tangan dia nggak tahu. Bisa jadi dia menyentuh hal-hal yang najis atau terkena hal yang najis. Artinya gini, kalau ada orang bangun tidur lalu dia bersuci, dia masukin tangannya ke ciduk, ke gayung, ya. Gayung itu kan dunal kullataini, itu kurang dari 2 kullah. Ya. Jangan, itu ada larangan Rasul untuk memasukkan tangan ke dalam ciduk atau ke dalam tempat atau dalam bejana yang airnya kurang, yang airnya dikit. Nah, sementara tangan yang mungkin barangkali itu terkena najis, itu tidak merubah air tersebut, nggak berubah warnanya, baunya, rasanya nggak berubah. Contoh, kita habis bangun tidur, kita masukin tangan kita langsung ke dalam ciduk, ya. Air yang di dalam ciduk itu, di dalam gayung itu nggak berubah tuh. Tapi itu dilarang untuk dipakai untuk bersuci. Ya, karena itu dunal qullataini, kurang dari qullatain. Padahal najisnya itu ketika tangan kita masukkan ke dalam itu, airnya nggak berubah. Ya, berubah. Nah, ini maksud dari yang disebut dengan kalau seandainya air kurang dari qullataini, kurang dari 2 kullah, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci kalau seandainya masuk di sana ada najis. Seperti itu.
Kita lanjutkan. Au kana qullataini fataghayyara. Maksudnya seperti apa? Nah, ada hal yang lain, kondisi yang lain. Kalau seandainya udah 2 kulah, habis itu kena najis. Udah air, udah 2 kulah, kena najis, maka itu juga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma'u ulama. Nah, dikatakan dalam Al-Majmu', ya, ini karangan Al-Imam Nawawi, ya, bahwasanya Ibnul Munzir qala Ibnul Munzir, ini dalilnya ijma, dapatnya dari keterangan ini dari kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, bahwasanya Ibnul Munzir pernah berkata, ajma'u anal ma'al qalil awil kathir idza waqa'at fihi najasah baghayyara ta'man aw launan aw rihan fa huwa najas. Ya. Para ulama berijma, ya, bersepakat bahwasanya air yang sedikit atau banyak kalau bercampur dengan najis lalu kemudian mengubah rasa, warna atau bau, maka air itu menjadi najis. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kita akhiri kalimatnya atau keterangannya dengan wal qullatani khamsumi'ati ritlin Baghdadi takriban fil asah. Ya. Menurut Imam Qadhi Abu Syuja, yang disebut dengan 2 kullah itu adalah 500 liter Baghdad. Menurut keterangan yang sahih. Atau ya ada beberapa ulama juga yang mengatakan bahwasanya 2 kullah itu mayusawi mi'ah wa tis'ina litran takriban. Setara dengan 190 liter. Ya, 190 liter. Luas kubus atau luas kubus yang panjang sisinya, ya, 58 cm. Namun ada juga yang berpendapat seperti Syekh Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan 2 kullah itu adalah setara dengan 270 liter, ya, seperti itu, dengan volume tersebut. Itu adalah perbedaan pendapat terkait dengan 2 liter tersebut, baik dari kalangan mutaqaddimin ataupun yang terdahulu seperti seperti Qadhi Abu Syuja dan ulama seperti Wahbah Zuhaili yang mengatakan itu volumenya setara dengan 270 liter. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah akhir dari sesi kita hari ini, tentunya tentang bab tentang toharah yang berkenaan dengan macam-macam air, ya, macam-macam air. Mudah-mudahan saat ini atau ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan akhirul kalam, saya tutup sesi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.